pagi ini pencerahan hukumnya adalah tentang tes DNA dalam hubungan perselingkuhan. Tes DNA dalam hubungan perselingkuhan. Apa ruginya bagi si laki-laki yang sudah beristri kalau terbukti anak yang lahir dari hubungan gelapnya adalah sama sel darahnya dengan bapaknya. Salah satu kerugian yang paling besar adalah si anak tersebut berhak warisan. Kemunculan selebgram Ayu Aulia di tengah kabar perselingkuhan Ridwan Kamil ditanggapi oleh Lisa Mariana. Setelah pengakuannya memiliki anak dari Ridwan Kamil diragukan, Lisa Mariana menyerang balik Ayu Aulia. Lisa Mariana kini membongkar dugaan Ayu Aulia juga memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil. Padahal dikatakan Lisa, Ayu Aulia gencar membela istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, di tengah isu perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Hal ini diungkapkan Lisa Mariana melalui unggahan di Instagram story pribadinya @LisaMariana Selasa 1 April 2025. Lisa pun meminta Ayu Aulia tidak banyak bicara terkait permasalahannya dengan Ridwan Kamil. Lisa Mariana pun menyenggol nama Tengku Zanzabella. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya. Oke, kita lihat ada kabar apa lagi untuk Ridwan Kamil ya. Geger saksi mata Ayu Aulia terkait Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Guys, katanya seperti itu dan terima tantangan Lisa Mariana, Ridwan Kamil siap tes DNA katanya guys. Yuk langsung kita simak berita dari Ridwan Kamil guys. Tonton bareng-bareng ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe. Oke ya. Yuk langsung kita simak videonya guys. Geger, pernyataan mengejutkan datang dari Ayu Aulia. Saksi mata yang akhirnya buka suara terkait hubungan Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ayu dengan tegas membantah semua klaim dari Lisa yang menyudutkan Ridwan Kamil. Menurutnya, Lisa dan Ridwan Kamil hanya bertemu satu kali, dan itu pun untuk urusan bantuan biaya kuliah. Pertama-tama aku mau bilang, sebenarnya aku gak mau ikut campur dalam urusan ini, tapi karena adanya di situ dia membahas adanya 4 orang yang datang dan mengintimidasi dan lain-lain, disitulah saya tergerak untuk speak up seperti itu sih. Membantu sekolah, betul, membantu sekolah dan dia berbohong. Dia bilang dia anak yatim atau anak yatim dan dia mau sekolah dan lain-lain, makanya Bapak bertemu dengan dia untuk memberikan sejumlah uang itu. Dan satu lagi, tidak ada perselingkuhan antara kedua belah pihak karena hanya bertemu satu kali. Selain membantah klaim hubungan spesial, Ayu pun juga mengungkapkan fakta mengejutkan terkait isu kehamilan Lisa. Menurut Ayu, Lisa pernah mengaku hamil dengannya, bahkan melakukan USG di rumah sakit dekat rumahnya pada bulan September. Dan hasilnya pun sungguh mengejutkan. Jika dihitung mundur, jelas ada kejanggalan besar dalam pernyataan Lisa jika berpacu pernyataan Ayu Aulia. Atas hal ini, diduga ada alasan yang melatar belakangi Lisa untuk melakukan hal tersebut. Karena kenapa seberani ini, dia sempat chatting saya, semuanya ada buktinya. Di handphone saya, di laptop saya, semuanya ada. Semua surat perjanjian dan lain-lain. Bahkan dia juga voice note saya. Sebelum dia meng-up semuanya ini, beliau men-DM saya duluan untuk menjembatani saya, bilang kepada Bapak gitu. Tapi saya bilang saya tidak mau, kan udah saya taruh di reels Instagram saya surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Apakah mungkin itu anaknya? Tidak, itu surat perjanjian saya dengan dia. Menanggapi
berapa kali soal si Lisa versus RK di media sosial ini sangat heboh sekali. Makanya kalau kita melihat fenomena ini, kita tidak bisa membantah bahwa hal ini memang tidak jauh-jauh dari motif ekonomi. Karena memang pasti ada nominal yang diminta, karena hal ini adalah merupakan aib. Nah, aib yang dibuka ini biasanya itu cenderung untuk mendapatkan imbalan rupiah. Nah, di saat itu juga hal tersebut bisa kita lihat, kok orang ini berani banget ya. Apakah ini benar terjadi? Ataukah ini cuman bluffing saja? Nah, yang mesti diperhatikan adalah reaksi dari pihak yang bersangkutan. Nah, reaksi yang bersangkutan ini menurut saya ya cukup baik ya, dalam artian komentarnya bahwa kalau memang sudah punya bukti yang tidak bisa dibantah, harusnya sudah punya tes DNA, karena memang hal ini disinyalir atau banyak beredar bahwa hal ini terjadi 4 tahun silam. Waduh guys, 4 tahun silam. Gua ada si Farad Abbas kan dari LM sendiri kan udah memberikan beberapa bukti dari mulai chat di Instagram, terus ada sogokan senilai 2,5 M dengan cara take down semua konten tentang RK. Nah, menurut Abang sendiri kalau gimana, Bang? itu kan bisa aja, siapa aja bisa bikin. Kalau saya WA sembarang, halo, saya F, pengacara mewakili Bapak R, kemudian saya akan mengganti uang 15 M. Itu bisa aja kan, padahal belum tahu. Kecuali orang itu bertemu langsung memberi surat kuasa, itu boleh. Kalau masih WA nggak usah terlalu dipercaya. Tapi maksudnya untuk Yang bahaya itu adalah enggaknya ketika gimana, Bang? Ridwan Kamil mengatakan pernah bertemu 1 kali, udah. Pak RK bertemu 1 kali berapa hari? 1 jam, 2 jam, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya. Ya. Kalau saya menggambarkan ada seorang pemimpin yang orangnya maniak atau hiper atau apa gitu. Tapi ini blunder ya. Tapi saya yakin perempuan ini berani maju juga, punya resiko penjara gitu. Menjadi pertanyaan, kalau benar bagaimana? Waduh, jadi Guys, coba kalian dengarkan baik-baik perbincangan ini, oke? Ini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan. Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih. Semuanya sudah dibereskan dari dulu. Nah, gitu loh guys. Jadi gini guys, dari perbincangan antara Ani-Ani itu dan RK, maka kita bisa simpulkan secara psikologis ya guys. Kalau Anda orang yang cerdas dan orang yang pintar, kalau kita nih bicara dalam keadaan emosi, marah, tertekan, kesal, dan sebagainya lah, yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya, atau sesuatu yang diperdebatkan, maka perbincangan ini tidak setenang ini, dan teratur gitu loh. Artinya saya dulu, dia dulu, saya dulu, dia dulu. Yang namanya orang dalam keadaan emosi, pasti ada pemotongan kalimat guys, ya, pemotongan kalimat. Artinya kita belum ngomong aja udah disela sama orang tersebut, dipotong dan sebagainya, itu karena emosi dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau menurut saya ini berita hoax guys, ya. Jadi ada orang yang mungkin tidak suka dengan RK, dia membuat atau meng-create cerita tersebut dan dibesar-besarkan oleh dia supaya nama RK lebih jelek lagi. Maaf, saya tidak membela RK. Karena ini adalah kita bicara tentang real thinking ya gitu loh. Kalau kita bicara tentang psikologis dalam keadaan marah, itu bahasa dan ucapan yang disampaikan ini tidak akan setenang ini guys, oke? Dan tidak seteratur ini gitu loh. Pasti akan ada sesuatu yang gas gitu loh, ngegas, ngomongnya keras, intonasinya kencang dan sebagainya. Jadi kita semua tuh dibodohi dengan berita ini guys. Hati-hati guys. Jangan sampai kalian terprovokasi dengan ulah-ulah orang-orang seperti ini. Ingat, laki-laki mana yang mau dan sadar dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibarat kucing nih, kalau laki-laki dikasih makanan enak setiap hari, melihat ikan segar, daging segar di luar sana dicaplok juga guys. Itu ibaratnya, itu analoginya. Tapi kalau perempuan udah tahu laki-laki itu punya anak, punya bini, punya segala macam, dicaplok juga sama dia. Apa itu namanya kalau bukan tujuannya uang dan harapan ingin jadi diperistri?
Jangan beri panggung untuk Ani-Ani. Karena Ani-Ani tidak dibenarkan dalam sisi apapun. Oke? Saya masih menghargai dan menghormati wanita atau istri sah dibandingkan kamu, Ani-Ani, yang merusak hubungan rumah tangga orang lain. Kenikmatan semata itu hanya dibuat oleh dirimu sendiri. Jangan libatkan orang lain dalam kasus kamu. Oke? Tidak ada pembenaran dalam kasus ini. Saya sebagai wanita pun malu rasanya. Paham? Mungkin ahli telematika akan lebih memperjelas apa yang menjadi statement saya. Karena dari sisi psikologis, dengan kaitannya dengan apa yang dipublish, dan itu ya istilah telematika saya nggak paham ya. Coba Abwah, ya mudah-mudahan Abwah bisa jawab ya hal ini. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang ya sependapat nggak dengan Dr. Lita Gading ya, bahwasannya ini hanya jebakan dari Lisa ya untuk memperjelek nama Ridwan Kamil, katanya seperti itu guys. Apakah kalian setuju? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.